Xiaoyan merasa seperti tidak bisa tertawa atau menangis ketika mendengar kata-kata pria tua ini. Adik kecil, saya melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Efek dari kolam darah gunung mungkin misterius, tetapi hanya dapat digunakan oleh 10 orang. Dengan kata lain, jika kamu tiba di kolam darah gunung surgawi setelah 10 orang itu, kamu hanya dapat melihat kolam darah kosong dan menunggu 3 tahun lagi. Pria tua itu segera menambahkan bah ceritanya ketika dia melihat bahwa Xiaoyan tidak menyatakan niatnya. Oh, Xiaoyan juga terkejut ketika mendengar kata-kata pria tua itu. Segera, dia mengangguk sambil tersenyum. Pria tua itu segera bergembira ketika dia melihat Xiaoyan mengangguk. Dia dengan gembira mengambil peta itu dan bergumam di dalam hatinya sambil tersenyum licik. Saya telah menipu orang kaya lainnya. Ya, ada berapa hari ini? Xiaoyan secara alami tidak menyadari pikiran busuk dari pria tua ini. Selain itu, bahkan jika dia tahu tentang ini, dia terlalu malas untuk meladeni curut ini. Xiaoyan membayar koin emas kepada pria tua Jancu itu dan memasukkan peta itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari toko di depan mata pria tua itu yang tersenyum licik. Setelah keluar dari toko, Xiaoyan melakukan perjalanan di sekitar beberapa toko obat. Perjalanan ini tidak sia-sia. Paling tidak, dia berhasil mendapatkan benih teratai roh air yang dia butuhkan untuk memperbaiki pil pembersih jiwa. Setelah berkeliaran terus-menerus di sekitar kota perubahan tulang dan bertanya tentang informasi lebih lanjut, Xiaoyan memiliki pemahaman yang jauh lebih besar tentang kolam darah gunung surgawi. Sebenarnya, pria tua itu tidak menipu dia. Sebulan kemudian, kolam darah gunung surgawi akan muncul lagi. Selain itu, saat ini ada banyak orang dari wilayah utara yang bergegas menuju ke wilayah gunung mata surga. Xiaoyan berhenti di depan sebuah penginapan di kota. Dia melihat banyak orang di jalan. Ada banyak orang yang hadir di sini yang targetnya adalah gunung mata surga. Seperti yang diduga Xiaoyan, fokus semua orang saat ini seluruh kota perubahan tulang adalah di kolam darah gunung surgawi. Wajah cukup banyak orang memerah ketika mereka menyebutkannya. Keserakahan muncul di wajah mereka. Tampaknya daya pikat dari kolam darah gunung surgawi benar-benar terlalu amazing. Mereka hanya bergunjing di tempat ini. Ada informasi julid bahwa Pavilion Petir Angin, Pavilion 10.000 Pedang, dan faksi kuat lainnya telah mengirim ahli terbaik mereka untuk pergi ke gunung mata surga. Dari gerak-geriknya, mereka jelas menargetkan kolam darah gunung surgawi. Sial, dengan ikut sertanya orang-orang ini, akan semakin sedikit dari 10 tempat yang tersisa. Tidak semua orang bisa memasuki kolam darah gunung surgawi. Xiaoyan tanpa sadar terkejut ketika dia mendengar baceritan orang-orang ini. Itu tak terduga bahwa kolam darah gunung surgawi juga memiliki daya pikat untuk faksi seperti Pavilion Petir Angin. 4 pavilion di dataran tengah akan mengadakan kompetisi yang disebut 4 pavilion surga setiap beberapa tahun. Mereka yang ikut serta dalam kompetisi ini adalah anggota generasi muda yang paling menonjol di setiap pavilion. Sangat mungkin bahwa Pavilion Petir Angin dan Pavilion 10.000 Pedang menuju ke kolam darah gunung surgawi sebagai persiapan untuk itu. Hanya ada beberapa bulan lagi sebelum kompetisi 4 pavilion surga musim ini dimulai. Jika seseorang bisa melakukan terobosan pada saat ini, peluang kemenangan pavilion akan sangat melambung. Seorang pria cungkring di kerumunan manusia itu tertawa. Dikabarkan bahwa Nona Peng dari Pavilion Petir Angin memiliki bakat pelatihan yang sangat menakutkan. Bahkan ada informasi julid bahwa dia akan menjadi kepala pavilion berikutnya dari Pavilion Timur. Selain itu, Pavilion 10.000 pedang juga cukup kuat. Tang Yin yang dikenal sebagai pedang air mancur langit menggunakan teknik pedang yang sangat misterius dan amazing. Kedua orang ini mungkin kuat, tetapi mereka tampaknya masih lemah jika dibandingkan dengan pemuda yang baru-baru ini diperdebatkan, yaitu Xiaoyan. Dataran tengah dipenuhi dengan banyak talenta tersembunyi. Siapa yang berani menyebut dirinya yang terkuat? Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya tertawa. Kamu tidak bisa bicara seperti ini. Meskipun Xiaoyan itu sangat kuat, Nona Feng dan Tang Yin juga tidak lemah. Menurut apa yang aku tahu, Xiaoyan menggunakan semacam teknik rahasia yang aneh saat itu untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, dia akan mengalami kesulitan bertarung melawan 3 elit Dozong. Xiaoyan tanpa sadar terkejut ketika dia mendengar percakapan julid orang-orang ini. Dia segera tersenyum, mengeluarkan topeng dari cincin penyimpanannya dan diam-diam memakainya di kepalanya. Xiaoyan mendengarkan lebih lama kejulitan orang-orang ini dan berencana untuk pergi ketika sosok perak perlahan muncul di tangga penginapan. Setelah itu, sosok itu naik ke lantai 2. Kejulitan di penginapan menjadi jauh lebih tenang setelah penampilan sosok perak ini. Auranya yang gila menyebabkan semua orang di penginapan merasakan tekanan keluar dari tubuh sosok perak itu. Sekilas,
Jelas, orang bisa mengatakan bahwa sosok perak ini bukan kaleng-kaleng. Tatapan sosok perak itu perlahan-lahan melihat sekelilingnya setelah dia menaiki tangga. Setelah itu, dia berjalan ke arah jendela. Sesaat kemudian, dia berhenti di samping meja yang diduduki Xiaoyan. "Bolehkah aku duduk?" Sosok manusia perak itu tersenyum kepada Xiaoyan. Namun, sebelum Xiaoyan mengiyakannya, dia sudah duduk berseberangan dengan Xiaoyan. Tatapan semua orang tanpa sadar melesat ke arah Xiaoyan ketika mereka melihat sosok perak ini duduk di seberangnya. Namun, mereka mulai berpaling setelah melihat bahwa Xiaoyan tidak bereaksi dan suara berisik mereka mulai muncul lagi. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia melirik cuek ke arah sosok perak itu. Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu orang ini. Ketika dia baru saja akan berbicara, suara serius Tianhuo Junje tiba-tiba terdengar pelan di dalam hatinya. "Xiaoyan, hati-hati. Kekuatan orang ini sangat menakutkan." Xiaoyan mengencangkan cengkeramannya di gelas ekstra josnya dan energi terbentuk di dalamnya. Dengan bisa membuat Tianhuo Junje mengatakan kata-kata seperti itu, jelas bahwa kekuatan sosok perak ini mungkin bukan kaleng-kaleng. Namun, raut wajah Xiaoyan tetap santuy. Dia tersenyum dan berkata kepada sosok perak itu, "Aku tidak memesan tempat duduk untukmu. Kamu bisa duduk jika kamu mau. Namun, saya masih memiliki beberapa masalah lain untuk ditangani dan tidak bisa tinggal lebih lama di sini. Maka dari itu, selamat tinggal." "Apakah kamu tidak takut dengan formasi 9 penjara petir surgawi yang dibentuk oleh ketiga penatua terkuat dari Pavilion Petir Angin Utara? Jangan bilang kalau kamu takut padaku." Sosok manusia perak itu tersenyum kepada Xiaoyan. Suaranya tiba-tiba menjadi jauh lebih keras dan membuat kebisingan di lantai 2 penginapan. Segera, banyak tatapan tertegun berhenti pada Xiaoyan. Jangan bilang padaku bahwa dia adalah Xiaoyan." Ekspresi Xiaoyan di bawah Doupeng secara bertahap menjadi lebih ganas dan lebih serius. Mata Xiaoyan langsung menatap sosok perak itu di seberangnya saat dia perlahan bertanya, "Seberapa hebatnya dirimu? Katakan namamu padaku. Bersembunyi di sekitar sini bukanlah gaya orang yang kuat." Aku tidak bisa dianggap orang yang kuat. Alasan utama saya datang ke sini adalah untuk meminta sesuatu darimu." Sosok perak itu mengangkat cangkir ekstra josnya dan tertawa. "Apa?" Xiaoyan terkejut terheran-heran. Dogi di dalam tubuhnya perlahan mulai beredar. "Tubuh 3000 petir ilusi." Sosok perak itu tersenyum santai pada Xiaoyan. Namun, suaranya yang lembut menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba berdiri dan berkata, "Kamu adalah seseorang dari Pavilion Petir Angin." "Orang lain memanggil saya Tian Leiji," ucap sosok perak itu. "Tian Leiji? Pei Tian, kepala Pavilion Petir Angin Utara." Kata-kata sosok perak itu yang bernama Tian Leiji atau Pei Tian baru saja terdengar ketika gelombang gelas ekstra jos tiba-tiba berjatuhan. Segera, banyak suara syok tanpa sadar dikeluarkan semua orang di penginapan. Mata Xiaoyan tiba-tiba serius ketika dia mendengar beberapa kata terakhir dari orang-orang di penginapan ini. Segera, penguasa Suan yang muncul dengan brutal dan menghantam keras ke arah kepala Pei Tian. Ledakan sonik terbentuk pada penguasa Suan Xiaoyan dan menghancurkan meja di depannya menjadi abu. "Benar-benar tindakan tidak sopan memperlakukan orang tua sepertiku." Pei Tian tersenyum santuy. Dia menjentikan jarinya dan cahaya petir langsung keluar dari sana. Itu bertabrakan keras dengan penguasa Zuan Xiaoyan. Cahaya petir itu seperti ular beracun yang bersembunyi di tangan Xiaoyan. Xiaoyan mendengus ganas ketika dia melihat ini. Api hijau melonjak dari tangannya dan bertabrakan dengan cahaya petir itu. Segera, ledakan petir terdengar dan keduanya menghilang. Itu memang api surgawi. Namun, dari penglihatan saya tidak dapat melihat di mana tempatnya di peringkat api surgawi. Kejutan melintas di mata Pei Tian ketika dia melihat nyala api hijau di tangan Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat menyimpan penguasa suannya setelah serangannya sia-sia. Tubuhnya gemetar dan dia terbang keluar dari jendela. Akhirnya, ia berubah menjadi sinar cahaya yang melesat keluar dari kota. Itu benar-benar gerakan 3000 petir. Pei Tian tidak terburu-buru untuk mengejar ketika dia melihat Xiaoyan melarikan diri. Dia meminum semua ekstra jos di tekonya sebelum perlahan berdiri. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum ganas ketika dia melihat ke arah Xiaoyan telah melarikan diri. "Anak kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Memang seperti yang dikatakan Penatua Le dan yang lainnya, kamu memiliki beberapa api surgawi di dalam tubuhmu. Jika saya menebak dengan benar, itu adalah api surgawi hijau yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kemungkinan api itu terbentuk dari penggabungan api surgawi." Aku belum pernah mendengar tentang metode Qi yang dapat menggabungkan api surgawi di seluruh hidupku. Ini benar-benar kesempatanku saat ini. Pei Tian tersenyum. Ada ekspresi tamak muncul di raut wajahnya. Dia segera melangkah maju dan tubuhnya dengan cepat menghilang seperti jurik. Sementara itu, keraguan muncul di hati Xiaoyan. Dia tanpa sadar merasakan bahaya saat ini.
Kekuatan pria tua itu setidaknya memiliki kekuatan bintang 8 dozong. Bahkan jika saya menggunakan kekuatan Tianhuo Jonje, akan sulit bagi saya untuk menghadapinya secara langsung kecuali jika saya menggunakan teratai api mengerikan. Tetapi, kekuatan itu akan membuat tubuh saya melemah, kecuali itu saat yang kritis. Yang terbaik adalah tidak menggunakannya. Pikiran ini dengan cepat melintas di hati Xiaoyan. Namun, kecepatannya tidak sedikit berkurang. Tubuhnya seperti rudal yang melayang ke langit dalam sekejap mata. Tua bangka itu benar-benar menyerah mengejar saya. Xiaoyan terbang selama hampir 20 menit. Wajahnya tercengang ketika dia melihat bahwa tidak ada yang mengejarnya. Akhirnya, dia bergumam di hatinya. Aku berkata bahwa kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tawa gila tiba-tiba terdengar dari kejauhan, sementara Xiaoyan masih bergumam di hatinya. Tubuh Xiaoyan langsung menegang. Segera, matanya melihat ke arah puncak gunung di depannya. Yo yo yo, jika kalian suka video ini jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata saya ucapkan bye.